Pembaharuan pendidikan. Sugiono, 2015, pembaharuan pendidikan merupakan upaya melakukan perubahan terhadap sistem, metode, kurikulum dan lingkungan pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dilakukan agar pendidikan dapat lebih tanggap terhadap perkembangan saat ini, kebutuhan masyarakat dan tuntutan globalisasi. Sugiono menekankan pentingnya pembaharuan pendidikan sebagai langkah untuk mengubah sistem, metode, kurikulum, dan lingkungan pembelajaran. Fokus kajiannya adalah bagaimana sistem pendidikan harus terus berkembang agar sejalan dengan perubahan zaman. Dengan menyesuaikan metode pembelajaran dan kurikulum, pendidikan menjadi lebih relevan dan mampu memenuhi kebutuhan serta ekspektasi masyarakat modern. Dalam konteks globalisasi, pendidikan perlu adaptif terhadap tren global dan teknologi, sehingga lulusan memiliki kemampuan untuk bersaing di tingkat internasional. Kajian ini memprioritaskan aspek fleksibilitas dan inovasi dalam sistem pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan. Suryadi, 2018, pembaharuan pendidikan harus diarahkan pada penguatan karakter pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pendidikan. Suryadi mengarahkan fokus pembaharuan pendidikan pada penguatan karakter, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat. Fokus kajiannya adalah bagaimana pendidikan harus membangun karakter peserta didik yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga memiliki integritas, kepribadian, dan moral yang kuat. Selain itu, pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjadikannya individu yang produktif dan berketerampilan tinggi, sehingga dapat memenuhi tuntutan pasar kerja dan ekonomi yang terus berkembang. Aspek pemberdayaan masyarakat juga menjadi penting, di mana pendidikan berperan dalam membangun komunitas yang lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pendidikan. Ahmad, 2017, yang menyatakan bahwa pembaharuan pendidikan harus mengedepankan pendekatan holistik, yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif saja, namun juga aspek afektif dan psikomotorik siswa. Ahmad menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam pembaharuan pendidikan, dengan fokus tidak hanya pada aspek kognitif, pengetahuan akademis, tetapi juga afektif, sikap dan nilai, dan psikomotorik, keterampilan praktis. Kajian ini berfokus pada bagaimana pendidikan seharusnya tidak hanya melibatkan transfer pengetahuan secara teoretis, tetapi juga membangun sikap dan keterampilan yang mendukung perkembangan individu secara menyeluruh. Pendekatan holistik memastikan bahwa siswa tidak hanya pandai dalam hal akademis, tetapi juga memiliki keterampilan sosial dan emosional yang kuat, serta mampu menerapkan pengetahuan dalam situasi praktis. Hal ini penting agar pendidikan dapat mencetak individu yang seimbang, kreatif, dan siap menghadapi tantangan di dunia nyata. Jadi, pembaharuan pendidikan merupakan suatu proses perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam segala aspeknya. Pembaharuan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai tindakan yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, tenaga pengajar, dan masyarakat luas. Dalam laporan ini akan dibahas mengenai pengertian pembaharuan pendidikan, contoh-contoh tindakan pembaharuan pendidikan, serta pendapat para ahli mengenai hal tersebut. Contoh aksi pembaharuan pendidikan. Terdapat beberapa contoh aksi pembaharuan pendidikan yang telah dilakukan di berbagai negara, antara lain penggunaan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran dan lain sebagainya pada saat mengajar, agar pembelajaran menjadi aktif dan siswa lebih termotivasi. Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran, seperti pemanfaatan e-learning, digitalisasi materi pembelajaran, dan pengembangan aplikasi pendidikan. Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi para pendidik agar lebih mampu menghadapi tantangan pendidikan di era globalisasi. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat, seperti program beasiswa, pendidikan inklusif, dan pengembangan pendidikan non-formal.